Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah ahlan. Allah ibarik fik. Ahlan bik. Tadi ya ragu-ragu jangan-jangan mik aneh. Allah ibarik fik. Nah, keluar ya. Allah ibarik fik. Khair insyaallah. Barakallahu ma syafa'an. Naam insyaallah. Tafadhal. Mau dibuka dulu atau langsung ana? Tayyib insyaallah. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kesempatan untuk nuntut ilmu syariah agama Islam. Semoga Allah berkahi kemanfaatan dalam kehidupan kita sehari-hari sampai di akhir insyaallah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang insyaallah akan kita bahas di pertemuan kita kali ini ya ikhwah adalah perkataan musannif ataupun perkataan Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Nukhbatul Fikr sampai perkataan wal fardun nisbiyyu in wafaqahu ghairuhu fahuwa mutabi'. Kata beliau, dan fard nisbi adalah jika ada perawi lain yang sesuai dengannya maka disebut sebagai mutabi'. Ini sebelum kita bahas, ini mungkin istilah mungkin masih membingungkan sebagian di antara antum. Ini perlu Anda terangkat terlebih dahulu sebelum membahas poin yang ini. Di beberapa kali pertemuan ya ikhwah,
yang kita bahas adalah pembagian suatu hadis dilihat dari segi berapa jumlah perawinya. Kemarin pembagian suatu hadis dilihat dari berapa jumlah perawinya. Kemarin untuk pembagian hadis dilihat dari berapa jumlah perawinya. Secara garis besar dibagi menjadi dua macam. Dibagi menjadi dua macam. Ada kemarin yang disebut sebagai al-hadisul mutawatir. Mutawatir. Ada yang disebut sebagai hadis ahad. Dan sudah kita bahas untuk pembagian hadis ahad, yang mutawatir jelas kemarin. Untuk yang pembagian hadis ahad itu sudah ada 2 poin yang telah kita bahas. Yang pertama sudah kita bahas adalah hadis masyhur. Alhamdulillah selesai kita bahas. Kemudian juga al-hadis aziz. Ini juga sudah kita bahas. Yang masyhur kemarin menyangkut masalah jumlah perawi. Di antara tingkatan level perawinya ataupun generasi itu ada yang berjumlah 3 minimal. Sampai bilang misalnya adalah 10, maka itu masuk nanti dalam kategori hadis masyhur. Kalau seandainya di antara tobaqoh ataupun level tingkatan sanadnya dalam suatu generasi itu cuman ada 2 orang saja, maka nanti disebut sebagai aziz. Sedangkan yang ketiga yang insya Allah nanti kita bahas dalam pertemuan kita kali ini adalah gharib. Sebagian ulama menyebut istilah gharib ini dengan sebutan fardun ataupun al-fardu. Ini menurut sebagian ulama. Dan untuk gharib sendiri yang disampaikan oleh beliau dibagi menjadi dua macam. Ada yang disebut sebagai gharibul mutlak. Ini sudah kita sebutkan, cuman belum kita jabarkan karena kemarin kita memburu untuk mengumpulkan sebagai pembahasan yang menyangkut masalah sebelumnya. Ini untuk yang gharib itu dibagi menjadi 2 macam. Ada yang disebut sebagai gharibul mutlak. Ada yang disebut sebagai gharibun nisbi. Gharibun nisbi. Gharibun nisbi. Ini untuk yang mutlak terlebih dulu ya ikhwan. Insyaallah akan kita bahas. Untuk yang gharibun mutlak ini yang menyangkut masalah adanya 1 orang perawi di antara tingkatan sanad-sanadnya. Misalnya 1 orang ini cuman ada di kalangan para sahabat saja. Artinya 1 hadis yang didengarkan ataupun diriwayatkan oleh seorang sahabat saja. Sedangkan sahabat yang lainnya tidak ada yang meriwayatkannya. Ini juga nanti termasuk hadis gharib karena cuman diriwayatkan oleh 1 orang saja. Ataupun nanti kesendiriannya ini terletak di mana? Terletak di generasi setelah sahabat. Misalnya di kalangan para sahabat itu ada 3 orang. Kemudian di kalangan para tabi'in ataupun generasi setelah sahabat cuman ada 1 orang misalnya. Ini pun nanti bisa dimasukkan dalam kategori hadis gharib. Ataupun misalkan begini, dari kalangan sahabat ada 3 orang. Dari kalangan tabi'in ada 3 orang. Dari kalangan generasi setelah tabi'in, berarti tabi'in ada 1 orang. Itu pun nanti termasuk dalam kategori hadis gharib. Beliau di sini insyaallah kita bahas satu persatu insyaallah ya ikhwah. Ini ada yang disebut sebagai gharibul mutlak. Apa gharibul mutlak? Gharibul mutlak di sini itu adalah kalau perawi yang bersendirian dalam meriwayatkan itu adalah dari kalangan sahabat. Ada seorang sahabat yang meriwayatkan 1 hadis ini, sedangkan sahabat-sahabat yang lainnya tidak meriwayatkannya. Ini disebut sebagai gharibun mutlak. Karena kegharibannya ataupun ketersendiriannya dalam meriwayatkan itu berada dalam level sahabat. Misalnya apa? Misalnya hadis yang sangat masyhur yang mungkin di antara kita ataupun sebagian dari kita, sebagian besar dari kita mengetahui ataupun sering mendengar hadis-hadis ini.
Tentang apa misalnya? Di sini contohnya adalah contoh hadis innamal a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyat. Ini potongan hadisnya. Sesungguhnya sahnya amal itu tergantung niat-niatnya. Hadis ini ya ikhwah, ini diriwayatkan saja oleh seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini dari kalangan sahabat. Umar ibn Khattab. Dari kalangan sahabat, artinya sahabat yang lainnya tidak ada yang meriwayatkan hadis ini. Dan hadis ini juga hanya diriwayatkan oleh satu orang tabi'in. Dari generasi setelah sahabat, ternyata yang meriwayatkan juga cuma satu orang tabi'in saja. Ini dari generasi tabi'in ataupun tabaut tabi'in, hanya seorang tabi'in yang bernama Alqamah Ibn Waqqas Al-Laythi Ibn Waqqas Al-Laythi rahimahullah. Dan ternyata hadis ini ya ikhwah juga hanya diriwayatkan oleh satu orang tabi'ut tabi'in. Generasi setelah tabi'in disebut sebagai tabi'ut tabi'in. Yang bernama Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Dan ini juga hanya diriwayatkan oleh generasi setelahnya yang bernama Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Nanti diriwayatkan oleh generasi setelahnya ini tabi'ut tabi'in yang bernama Yahya bin Sa'id Al-Ansari rahimahumullah jami'an. Ini ya ikhwah, inilah yang disebut sebagai gharibul mutlak. Disebut sebagai gharibul mutlak karena kegharibahannya ataupun bersendiri dalam meriwayatkan suatu hadis itu terdapat di kalangan sahabat saja. Di antara bentuknya ada yang semacam tadi ini. Dari sahabat sampai nanti yang terakhir semua berjumlah satu. Ataupun dari kalangan sahabat satu, kemudian dari kalangan tabi'in bisa 3, 4, 5 atau seterusnya. Dari kalangan setelahnya juga, generasi setelahnya juga lebih banyak. Ini pun nanti termasuk dalam kategori hadis al-gharibul mutlak. Asalkan yang tadi sahabat itu dia sendirian dalam meriwayatkan suatu hadis. Dan yang sering anak ingatkan ya ikhwah, bahwa masalah sendiri ataukah ada teman jalur lain yang meriwayatkan itu tidak menjadi suatu penentu suatu hadis itu adalah hadis yang dhaif. Tidak jadi suatu penentu. Karena kondisi sama nanti tergantung nanti perawinya itu siapa. Setelah diselidiki baru kemudian nanti bisa disimpulkan si fulan perawinya dia lemah misalnya, maka hadisnya lemah. Ini si fulan dia adalah mudah pelupa misalnya ataupun mudah lupa, maka nanti masuk dalam kategori hadis yang lemah misalnya. Kalau seandainya semua perawinya satu semua mereka adalah orang-orang thiqah, maka nanti hadisnya adalah hadis yang sahih. Artinya hadis gharib itu tidak bisa langsung dinilai apakah dia itu sahih ataukah dhaif. Karena pembahasan masalah hadis mutawatir, kemudian ahad, termasuk 3 bagiannya, itu adalah pembahasan dari segi berapa jumlah perawinya. Tidak dilihat dari segi sahih ataukah tidak sahihnya. Tadi ini adalah yang pertama ya ikhwah, yaitu pembagian hadis yang berupa hadis yang gharib dibagi menjadi dua macam. Ada yang mutlak, ada yang nisbi. Yang saat ini kita bahas yaitu yang tadi yang di matan yang pertama yang ana bacakan,
Yang ada di sini ini wal fardun nisbi inilah saat ini yang kita bahas. Fardun nisbi itu yang bagaimana di sini? Kita perhatikan definisi yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ini di syarah yang Anda dapatkan di syarah kitab Nukhbah, yaitu Nuzhatun Nazar. Beliau mendefinisikan bahwa ayyakuna tafarrudu fi asna'ihi. Kalau tadi itu kan untuk yang mutlak, tafarrudnya ataupun bersendirian dalam meriwayatkan itu adalah dari kalangan sahabat. Kalau seandainya yang sendiri ini adalah dari generasi setelah sahabat, dimungkinkan tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in ataupun generasi setelahnya, maka nanti disebut sebagai gharibun nisbi ini. Disebut sebagai gharibun nisbi. Kita perhatikan sekarang. Contohnya apa? Contohnya yang sering disebutkan oleh para ulama adalah suatu hadis bahwa Nabi Muhammad SAW di saat beliau menaklukkan kota Mekah, diriwayatkan dalam hadis tersebut bahwa dakhala amal fathi wa ala rasil mighfar. Ini dalam hadis tersebut. Sebentar, saya tuliskan ya ikhwah. Contohnya al-misal digambarkan di situ oleh sahabat Anas bin Malik. Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Kata beliau bahwa Nabi Muhammad SAW dakhala, beliau masuk amal fathi pada tahun penaklukan kota Mekah, berarti saat beliau menaklukkan kota Mekah. Wa ala rasil mighfar, wa ala rasihil mighfar. Hadis ini ya ikhwah, ini adalah masuk dalam kategori hadis gharibun nisbi. Karena kenapa? Karena hadis ini hanya diriwayatkan, hadis ini ikhwah, ini diriwayatkan oleh 3 orang sahabat. Di antaranya adalah Anas bin Malik, Abu Hurairah sama Ibnu Umar. Diriwayatkan oleh 3 orang sahabat. Abu Hurairah, termasuk Anas bin Malik, termasuk sahabat Ibnu Umar. Sahabat Ibnu Umar. Berarti untuk mau dimasukkan dalam kategori hadis gharibul mutlak jelas tidak. Karena dari kalangan sahabat lebih dari 1. Tapi ternyata yang dari kalangan tabi'in, ini kan Anas bin Malik, termasuk Abu Hurairah, termasuk Ibnu Umar ataupun para sahabat yang lainnya, ini kan para sahabat. Ternyata yang dari kalangan tabi'in itu hanya ada 1 orang saja yang bernama Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Hanya beliau saja yang meriwayatkan hadis ini. Dan juga ternyata dari Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah, beliau memberikan hadis ini kepada Al-Imam Malik ibn Anas. Malik ibn Anas. Jadi di sini ada yang di antara level ataupun tingkatan sanadnya yang hanya terdapat 1 orang perawi selain dari kalangan para sahabat. Berarti kalau selain dari kalangan para sahabat, maka ini hadisnya disebut sebagai hadis gharibun nisbi. Disebut sebagai gharibun nisbi. Kemudian yang berikutnya ya ikhwah, termasuk nanti di antara hal yang dibahas oleh para ulama tentang jenis hadis yang gharibun nisbi di sini itu adalah
Misalnya bukan dilihat dari berapa jumlah perawinya, bukan. Tapi dilihat dari karakter tertentu dari seorang perawi. Contohnya bagaimana misalnya? Misalnya ada tafarroda siqatun biriwayatil hadis. Ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang. Cuma hanya satu orang siqah saja yang terdapat dalam hadis tersebut. Ini pun nanti termasuk dalam kategori hadis gharibun nisbi. Ataupun juga misalnya adalah bukan berupa orang per individu, bukan, tapi para perawi yang berada dalam suatu daerah ataupun berada dalam suatu negara. Misalnya ada suatu hadis. Dalam suatu hadis tersebut misalnya dikatakan oleh para ahli hadis, tafarada ahlu baladin. Jadi suatu penduduk negara atau penduduk suatu negeri, mereka sendiri yang meriwayatkan hadis tersebut. Artinya di daerah yang lainnya tidak ada satupun orang perawi yang meriwayatkan hadis ini. Misalnya ada suatu hadis, umirna an naqra'a bi fatihatil kitab. Ini diantara bentuk ataupun model dari hadis gharibun nisbi, yaitu kalau ada kata tafarrada ahlu, misalnya adalah ahlu Basrah ataupun penduduk Basrah, mereka sendiri yang meriwayatkan hadis tersebut. Misalnya tafarrada ahlul Basrah, hanya orang Basrah, atau penduduk Basrah yang meriwayatkan. Contohnya apa? Adalah suatu hadis yang berisi umirna an naqra'a bi fatihatil kitab. Kami diperintahkan untuk membaca Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab. Wa ma tayassara. Kami diperintahkan untuk membaca Al-Fatihah di dalam surat tentunya. Wa ma tayassara, dan suatu surat yang mudah untuk kami ataupun yang sudah kami hafalkan, yang paling mudah. Di sini Imam As-Sakhawi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa hadis ini lam yurwa hadal haditsu ghairu ahli Basrah. Jadi lam yarwi hadal hadis ghairu ahli Basrah atau ghairu ahli Basrah. Jadi tidak meriwayatkan hadis ini kecuali ahli Basrah saja, kecuali para perawi yang berada di daerah Basrah. Berarti yang berada di luar Basrah tidak ada yang mempunyai periwayatan hadis ini. Ini pun nanti termasuk kategori hadis gharibun nisbi. Termasuk juga yang disampaikan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah, kata beliau, tafarrada bidzikril amri fihi ahli Basrah min awal isnad ila akhirih. Dari awal sanad sampai sanad yang terakhir penulis kitab hadisnya. Dari sahabat satu orang, kemudian dari tabi'in satu orang, dari Basrah juga, dari kemudian setelahnya lagi tabi'ut tabi'in, juga dari orang Basrah, setelahnya lagi juga dari orang Basrah, semuanya adalah orang Basrah. Ini oleh para ulama dimasukkan dalam kategori hadis gharibun nisbi. Termasuk hadis yang sangat masyhur yang berkaitan tentang masalah bagaimanakah hukumnya sholat ataupun sholati jenazah di dalam masjid. Kata para ulama ataupun sebagian ulama diperbolehkan karena memang ada contoh-contohnya.
Di antara dalil yang mereka gunakan adalah suatu dalil yang disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Di sana ada perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadisnya. Ini tadi ini termasuk hadisnya gharibun nisbi ya ikhwah. Perhatikan misalnya perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, wallahi demi Allah. Ya, hadisnya sahih dalam riwayat Muslim. Wallahi demi Allah, laqad shalla Rasulullah, demi Allah telah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bnai bayda, atas ala bnai bayda, terhadap dua putra perempuan yang bernama Al-Bayda fil masjid, di dalam masjid, yaitu yang bernama Suhailin wa akhihi, dan juga saudara laki-lakinya. Ini hadisnya adalah hadis yang sahih ya ikhwah. Hadisnya hadis yang sahih. Kata para ulama, hadis ini hanya diriwayatkan oleh para ulama yang berada di kota Madinah saja. Sedangkan ulama-ulama yang lainnya yang berada ataupun para perawi yang lainnya yang berada di luar Madinah tidak ada yang meriwayatkannya. Tidak ada yang meriwayatkan hadis ini. Jadi semua perawi dari kalangan para sahabat semua adalah orang-orang Madinah. Dari kalangan para tabi'in semua adalah orang-orang Madinah yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian dari kalangan tabi'in semua juga madaniyun. Mereka semua adalah orang-orang Madinah. Ini pun termasuk nanti dalam kategori gharibun nisbi, bukan gharibul mutlak. Ada dua istilah ya ikhwah. Ini alhamdulillah selesai untuk pembahasan gharibun nisbi. Alhamdulillah untuk pembahasan gharib secara umum insyaallah selesai. Sekarang ada dua istilah yang mungkin sebagian di antara kita sering mendengar, cuman kadang-kadang kebalik-balik, yaitu yang menyangkut masalah al-hadits gharib. Ini dua istilah ya ikhwah, yang perkataannya ataupun pengistilahannya hanya sekedar dibolak-balik saja. Yang pertama tadi ini adalah al-hadisul gharib. Tadi ini perlu Anda sampaikan insyaallah. Tadi ini adalah al-hadisul gharib. Sebentar, nanti kan. Al-hadis al-gharib. Kemudian yang kedua adalah gharibul hadis. Gharibul hadis. Dua istilah ini kalau kita tidak teliti akan dianggap sebagai dua istilah yang sama. Karena memang penggunaannya cuma terdiri di dua kata, cuma dibolak-balik saja. Di sini untuk yang al-hadisul gharib tadi telah kita sampaikan, ini menyangkut masalah jumlah perawi ataupun di antara level ataupun tingkatan para perawinya suatu generasi, ada di antara mereka yang cuma satu orang saja. Berarti nanti menyangkut masalah berapa jumlah perawi. Kalau satu orang berarti nanti adalah al-hadisul gharib. Cuman yang gharibul hadis ini adalah menyangkut masalah dari segi kebahasaannya, dari segi istilah-istilah yang dipakai Rasulullah dalam menyampaikan suatu hadisnya. Kalau hadisnya ini lafadznya ada lafadz yang mungkin susah untuk difahami, yang menyangkut masalah isi hadisnya, maka nanti ini dimasukkan oleh para ulama dalam kategori al-gharibul hadis. Dalam kategori gharibul hadis.
Kok bisa terjadi bagaimana? Bisa terjadi kalangan mungkin kalau dari kalangan para sahabat, mereka memahami apa yang istilah yang dipakai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau hidup di kalangan mereka. Kemungkinan besar bahwa bahasa yang digunakan oleh beliau ini adalah bahasa-bahasa yang mudah difahami oleh para sahabat saat itu. Tetapi kan masalahnya generasi setelah Nabi Muhammad, generasi setelah para sahabat, itu kan mereka sudah mulai banyak percampuran, sudah mulai banyak bergaul dengan orang-orang non-Arab, orang Persia, orang Romawi, orang Habasyah, ataupun negara-negara yang lainnya, sehingga dimungkinkan bahwa terjadi suatu perkawinan blasteran ataupun mungkin terjadi suatu kontak dalam bahasa, dalam bermuamalah, sehingga nanti ini kalau sudah terlahirkan generasi yang sudah blasteran, dimungkinkan nanti kemampuan bahasa Arab yang dipahami oleh generasi sebelumnya tidak dimiliki secara total oleh generasi setelahnya. Sehingga di sini ya ikhwah, inilah nanti ini hadisnya yang model begini. Nanti hadisnya kalau seandainya ada suatu hadis di dalamnya ada sebagian istilah ataupun lafaz yang susah untuk difahami oleh orang-orang Arab sendiri, ini dimasukkan oleh para ulama dalam kategori hadisul gharibul hadis. Dalam kategori gharibul hadis. Di antara para ulama yang mempunyai kitab ini yang mengumpulkan yang mengumpulkan ataupun terkumpulkan di dalamnya hadis-hadis yang ataupun yang berisi gharibul hadis, yang berisi tentang suatu lafaz-lafaz yang mungkin susah untuk difahami kecuali buka kamus terlebih dahulu. Ini adalah Al-Imam Ibnu Atsir. Al-Imam Ibnu Atsir. Beliau punya kitab yang disebut sebagai An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar. Al-Nihayah. Kitab beliau adalah punya kitab yang bernama An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar. Ini adalah kitab yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnul Athir. Al-Imam Ibnul Athir. Nama beliau adalah Imam Majduddin Al-Mubarak bin Muhammad bin Abdul Karim Asy-Syaibani Al-Jazari. Beliau dikenal di sini adalah dengan sebutan Al-Imam Ibnu Atsir. Punya kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar. Beliau di dalamnya mengumpulkan hadis-hadis yang dimungkinkan tidak semua orang paham setiap lafadznya. Kemudian beliau jelaskan bagaimana pengertian dari lafadz yang disebutkan dalam hadis tersebut. Di antaranya begini ya ikhwan, misalnya ini hadis yang sangat masyhur di kalangan ulama-ulama ahli fikih adalah hadis wika'us sahi atau wika'us sahi al-ainan faman nama falyatawadda, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ada suatu hadis, ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Perhatikan, ini hadisnya adalah wika'us sahi al-ainani faman nama fal yatawadda. Ini hadis ya ikhwah, ada perkataan kata-kata sahih. Bukan syahih ya, tapi sahih. Kalau syahih teh. Ini adalah sahih. Bika usahi al-ainan kata Nabi Muhammad. Faman nama falyatawadda. Jadi talinya sahih itu adalah di sini adalah halaqat dubur. Lingkaran dubur. Jadi lingkaran dubur itu adalah tali kedua mata. Barang siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu. Di sini para ulama menjelaskan tentang masalah sahih di sini adalah halaqatud dubur. Adalah lingkaran dubur. Aslinya wi'a itu ya ikhwah. Aslinya wi'a itu atau wika usahi. Itu adalah tali yang digunakan untuk mengikat kantong. Ini mungkin antum pernah mendengar istilah girbah. Mungkin Indonesia dikenal dengan greba. Allah alam apakah bahasa sama atau enggak. Cuma lebih dekat dengan greba.
Untuk girbah ini itu adalah tempat air yang terbuat dari kulit, dibuat kantong, kemudian di atasnya dikasih ikatan. Jadi wika itu adalah ikatannya ini. Nabi Muhammad SAW beliau membuat suatu pengumpamaan di sini. Jadi wika tersebut, wika ini, ikatan kantong ini, itu digunakan oleh beliau untuk membahasakan tentang masalah kedua mata. Itu dia dalam keadaan kalau dia tertidur, maka nanti bagian wika atau bagian tali yang ada di dubur terbuka. Sehingga kalau terbuka, maka dimungkinkan nanti dia akan mengeluarkan angin. Kalau mengeluarkan angin, jelas nanti wudunya adalah batal. Oleh karena itu, Nabi Muhammad di sini mengatakan wika usahi al-ainan. Jadi talinya dubur ini itu adalah al-ainan, adalah kedua mata. Kalau kedua mata dalam keadaan terjaga, maka nanti tali duburnya dalam kondisi masih rapat. Kalau matanya sudah ngantuk, sudah merem, sudah tidur, maka tali duburnya akan terbuka. Sehingga dimungkinkan orang yang tidur dia dalam keadaan mungkin akan batal. Sehingga Nabi Muhammad beliau mengatakan bahwa faman nama falyatawadda. Barang siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu. Ini diantara disampaikan oleh para ulama tentang masalah gharibul hadis. Suatu hadis yang di dalamnya ada suatu lafaz yang tidak difahami oleh seluruh orang Arab saat itu ataupun generasi setelahnya. Perlu sebuah penjelasan disampaikan oleh para ulama tentang yang dimaksud dengan lafaz tersebut itu apa. Berarti di sini adalah yang letak keghoribahannya ataupun letak kata-kata yang agak asing itu adalah kata-kata asahi. Ini diantara contoh dalam masalah gharibul hadis, dua istilah yang hampir sama, cuman pengertiannya berbeda. Ada yang al-haditsul gharib berarti menyangkut masalah jumlah perawi yang cuma satu orang saja di antara tabaqah ataupun level sanadnya, sedangkan yang gharibul hadis menyangkut masalah kebahasaan yang digunakan oleh Rasulullah dalam menyampaikan hadisnya. Alhamdulillah selesai untuk pembahasan masalah al-gharib. Ada dibahas oleh beliau kemudian di poin berikutnya adalah wal fardun nisbiyyu in wafaqahu ghairu fa huwal muttabi'. Beliau menuliskan dalam kitabnya. Nah, tuliskan ya ikhwah. Kata beliau, wal fardu an-nisbiyyu. Ini tadi yang dibahas sebentar. Ini yang tadi bisa saya tampilkan di awal ya, sebentar. Ini yang pembahasan yang saat ini poinnya di sini. Ini untuk membahas masalah ini perlu tadi yang jelaskan, semoga tidak malah membuyarkan pengertian insyaallah. Perhatikan. Wal fardun nisbiyyu. Jadi fardun nisbi tadi pengertiannya adalah kalau ada dari level-level para perawi yang meriwayatkan hadisnya itu cuman berjumlah satu orang selain kalangan sahabat. Kalau yang mutlak tadi itu adalah yang satu orang itu cuma dari kalangan sahabat. Sedangkan yang selain itu berarti generasi sahabat, kalau ada yang berjumlah satu orang perawinya maka disebut sebagai al-fardun nisbi. Kemudian beliau di sini menyampaikan poin yang lainnya. Wal fardun nisbiyu, jadi fardun nisbi ataupun gharibun nisbi. Jadi gharib ataupun fardu ini kata Al-Imam Ibnu Hajar dianggap sebagai sesuatu yang sama. Enggak ada beda antara fardun nisbi sama gharibun nisbi. Hanya beda istilah, cuma pengertiannya sama. Tentu di sini khilaf di antara para ulama. Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani beliau termasuk ulama yang menganggap sama antara al-fardun nisbi sama gharibun nisbi. Kata beliau di sini menyampaikan poin yang lainnya, in wafaqahu ghairuhu. Jadi fardun nisbi ini ataupun gharibun nisbi adalah jika ada rawi lain yang bersesuaian dengannya, fawal mutabi', maka disebut sebagai mutabi'.
Jadi begini ya ikhwah sekalian. Ini pengertian dari poin ini adalah misalkan dari kalangan tabi'in. Setelah diteliti setelah dilihat nih, ternyata cuma ada satu orang tabi'in yang meriwayatkan hadis dari seorang sahabat. Satu orang tabi'in yang meriwayatkan hadis dari seorang sahabat. Kemudian kita hukumin ini fardun nisbi. Ini adalah fardun nisbi. Tetapi setelah dilihat semua kitab hadis diteliti oleh para ulama yang mau menghukumi tentang masalah hal ini, tentang masalah mutaba'ah ataupun masalah mutabi' tadi ini. Setelah dilihat semuanya dari semua jalur, semua kitab hadis mereka kumpulkan, kemudian diteliti yang menyangkut masalah suatu hadis yang sama, ternyata ada seorang tabi'in yang lain. Ada tabi'in yang lain yang meriwayatkan hadis yang sama dari seorang sahabat. Anak ulang. Ada suatu hadis ya ikhwah, jenisnya nanti ada yang disebut sebagai mutaba'ah ataupun mutabi' bagi hadisnya ini. Bagaimana? Adalah ada hadis yang gharibun nisbi tadi ini, ketersendiriannya berada di mana? Berada di kalangan para tabi'in. Berarti generasi setelah sahabat. Ini perlu fokus ya ikhwah. Semoga antum sabar, kita semua insyaallah sabar untuk proses dalam pelajari masalah ilmu hadis. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ini setelah diteliti tadi ini, ternyata ada dari tabi'in yang lain meriwayatkan hadis yang sama dari sumber seorang yang sahabat yang sama. Di antara contoh yang disampaikan oleh para ulama itu adalah suatu hadis, misalnya sekedar gambaran saja ya ikhwah. Misalnya ada hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Hurairah radhiyallahu anhu. Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah awal-awal dinilai bahwa ini adalah hadisnya diriwayatkan hanya oleh seorang tabi'in yang bernama A'raj. Oleh seorang tabi'in yang bernama Al-Imam Al-A'raj. Kemudian setelah diteliti lagi, ternyata ada seorang tabi'in yang lain yang bernama Sa'id ibn Musayyib ataupun Musayyib rahimahullah. Sa'id ibn Musayyib sama-sama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka nanti ini hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyib ini adalah disebut sebagai mutabi'. Disebut sebagai mutabi'. Ini adalah istilah pertama ya ikhwah. Ada yang disebut sebagai mutaba'ah. Hadisnya disebut mutabi'. Sekarang kita lihat tadi jika ada perawi lain yang sesuai dengannya maka disebut sebagai mutabi'. Artinya di sini ada perawi yang lain yaitu yang berupa Sa'id bin Musayyib yang seorang tabi'in meriwayatkan hadis yang sama yang bersumberkan dari sahabat Abu Hurairah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Al-A'raj. Ini yang disebut sebagai mutaba'ah ya ikhwah. Disebut sebagai mutaba'ah. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah beliau menyebutkan istilah yang kedua. Ada yang disebut sebagai asyahid. Ada yang disebut sebagai asyahid. Tadi yang mutabi' sudah, sekarang asyahid. Ini adalah tadi ini kan untuk yang contoh pertama ini adalah dari segi tabi'innya. Sahabatnya sama, cuma dari kalangan tabi'in berbeda. Sehingga satu perawi ini dari kalangan para tabi'in, dia itu mutabi' ataupun ada suatu mutaba'ah terhadap hadis yang diriwayatkan tabi'in yang lainnya. Tadi diperhatikan ya ikhwah, sahabatnya itu sama, yaitu Abu Hurairah. Kalau ternyata ada suatu hadis
Sebentar, Anda sebutkan dulu ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar di sini di kitabnya. Wa in wujida matnun yushbihu yushbihu fahuwa syahid. Afwan, saya tulis. Fahuwa asyahid. Asyahid. Perhatikan, kalau ada suatu matan hadis yang lain, artinya ada redaksi hadis yang lainnya yang menyerupainya, artinya menyerupai hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi, hampir serupa, maka nanti ini hadis yang menyerupainya disebut sebagai asyahid. Disebut sebagai asyahid. Gambarnya begini ya ikhwas sekalian. Untuk yang contoh yang berada di istilah mutaba'ah tadi itu, hadisnya cuma diriwayatkan oleh satu orang sahabat saja. Kalau seandainya nanti ini ada hadis yang lain yang hampir sama diriwayatkan oleh sahabat yang lainnya, maka hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang lainnya ini disebut sebagai asyahid. Disebut sebagai asyahid. Berarti kesimpulan perbedaan antara mutaba'ah ataupun mutabi' sama asyahid itu adalah kalau sahabatnya itu sama, maka disebut mutaba'ah. Nah, tuliskan insyaallah ya ikhwah perbedaan antara mutaba'ah dan syahid. Kalau mutaba'ah, sahabatnya sama. Abu Hurairah cuma nanti meriwayatkan dua orang dari tabi'in, tadi Al-A'raj sama Imam Sa'id bin Musayyib. Kalau ternyata ada sahabat yang lain atau beda sahabat saja, sahabat sama, di sini sahabat beda. Untuk menyingkatkan perkataan saja, sahabat beda. Sahabat beda. Maka nanti disebut sebagai syahid. Berarti dua hadis yang hampir sama isinya diriwayatkan oleh dua orang sahabat. Maka salah satu di antara hadis dua orang sahabat nanti ini itulah yang disebut sebagai asyahid. Nanti fungsinya apa? Fungsinya bisa saling menguatkan. Bisa saling menguatkan. Bisa nanti kadang-kadang sampai menaikkan suatu derajat dari yang mungkin dhaif menuju ke suatu hadis yang hasan. Kemudian ada istilah yang ketiga ya ikhwah disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Nubuwatul Fikar ini adalah istilah al-i'tibar. Istilah al-i'tibar. Al-i'tibar di sini ya ikhwah, ini jangan sampai ini biasanya ini disebutkan dalam satu pembahasan. Mutaba'ah, kemudian syahid sama i'tibar. Al-i'tibar. Sehingga kadang-kadang kalau belum membaca syarah ataupun belum membaca secara total akan dianggap bahwa i'tibar ini adalah merupakan suatu bagian dari dua pembahasan ini. Berarti nanti akan dianggap bahwa ini adalah kelompok yang ketiga. Ternyata bukan. Karena i'tibar ini adalah proses yang dijalani oleh para ahli hadis di saat mereka mengumpulkan hadis-hadis untuk mengetahui apakah ini nanti hadisnya ada unsur mutaba'ah, apakah nanti ada hadisnya ada unsur syahid ataukah tidak, ataukah syawahid ataukah tidak. Inilah nanti proses ini yang jalani, inilah yang disebut sebagai al-i'tibar. Berarti dia adalah prosesnya. Sehingga di sini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah beliau mengatakan wa tatabbu'ut turuqi
Lidzalika huwal i'tibar. Jadi mengumpulkan ataupun meneliti jalan-jalan hadis yang berisi perawi-perawi yang tunggal ini untuk mengetahui apakah ada mutaba'ah ataukah ada asyahid, maka nanti ini proses yang dijalani disebut sebagai al-i'tibar. Berarti dari perkataan yang telah Anda sampaikan ini bisa disimpulkan bahwa i'tibar itu bukanlah bukan merupakan suatu bagian dari syahid sama mutaba'ah, tetapi justru adalah usaha proses yang dijalani oleh para ulama dalam mengumpulkan, dalam meneliti suatu hadis untuk dilihat apakah ada mutaba'ah ataukah tidak ada, apakah ada syahid ataukah tidak ada. Kemudian yang berikutnya ada nanti juga yang disebut di sini oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya yang punya kitab adalah summal maqbulu in salima minal mu'aradah fahuwal muhkam. Ini pembahasan masalah hadis maqbul. Pembahasan hadis maqbul artinya hadis yang bisa diterima, bisa dijadikan sebagai suatu sandaran hukum. Kata beliau, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, summal maqbulu in salima. Kan summal maqbulu in salima minal mu'aradah fahuwal muhkam. Fahuwal muhkam. Kata beliau, kemudian hadis maqbul, ini hadis maqbul in salima adalah jika selamat dari penyelisihan minal mu'aradah. Selamat dari penyelisihan, maka ini disebut sebagai muhkam. Inilah hadis banyak yang model-model semacam ini. Hadis-hadis yang selamat dari penyelisihan para perawi yang lainnya ini sangat banyak. Termasuk hadis tadi itu adalah innamal a'malu binniyat. Selamat dari penyelisihan para perawi yang lainnya. Jadi hadis ini yang enggak ada penyelisihan di dalamnya, ini hadisnya disebut sebagai al-hadisul muhkam. Termasuk nanti berarti adalah hadis maqbul, bisa hasan, bisa sahih, berarti bisa dijadikan sebagai suatu sandaran hukum. Kemudian beliau membahas wa in urida bimislihi fa in amkana al-jam'u fa mukhtaliful hadis. Kata beliau di sini. Jadi jika ada suatu hadis semisalnya sama-sama kuat, sama-sama sahihnya, cuman dari segi luarnya ada unsur kontradiksi. Dari segi luarnya ada unsur kontradiksi. Maka nanti bagaimana yang perlu ditempuh oleh para ulama? Kata beliau di sini dalam kitab ini, dalam kitab Nukhbatul Fikar, kata beliau, in amkana al-jam'u fa mukhtaliful hadis. Maka untuk jika dimungkinkan al-jam'u, in amkana al-jam'u, kata beliau, in kanal jam'u fa mukhtaliful hadis, fa mukhtaliful hadis. Jadi dua hadis yang sama-sama sahihnya, sama-sama kuatnya, tapi seakan-akan dua hadis ini bertentangan ataupun kontradiksi. Ini para ulama, mereka mempunyai suatu cara tersendiri untuk memperlakukannya. Ini mau diapakan dua hadis yang kontradiksi ini. Satunya melarang, satu perintah, satunya begini, satunya begitu. Nanti para ulama di sini ya ikhwas sekalian, ini yang dibahas pembahasan yang sangat penting dalam pembahasan masalah fikih, pembahasan masalah mustalah hadis, pembahasan masalah usul fikih. Para ulama ini mereka menempuh jalur al-jam'u. Biar nanti tidak ada yang dibuang, berusaha untuk dikompromikan. Al-jam'u di sini adalah dikompromikan. Dikompromikan ataupun dikombinasikan,
nasikan. Biar dua-duanya bisa diamalkan, berusaha untuk disatukan, dicari celah, kira-kira titik temu di antara dua hadis yang seakan-akan bertentangan ini bagaimana. Termasuk tadi itu yang kita sampaikan di awal hadis tentang masalah Muhammad SAW, itu beliau masuk kota Mekah di saat Fathu Mekah, beliau menggunakan mikfar. Mikfar itu adalah penutup kepala yang terbuat dari besi. Di saat masa-masa peperangan itu disebut sebagai mikfar. Itu adalah suatu hadis ya ikhwah, yang mana hadis ini ternyata ada dua hadis yang seakan-akan berbeda yang diriwayatkan di sini oleh Jabir bin Abdullah. Nabi Muhammad diriwayatkan dalam riwayat yang kedua, itu beliau saat dakhala yaumal fathi, dan di saat beliau masuk kota Mekah dalam rangka menaklukkannya, itu beliau wa alaihi imamatun sauda. Beliau punya imamah, punya sorban yang berwarna hitam. Ini dua hal yang berbeda. Ini hadisnya sama-sama sahih, terdapat dalam Sahih Muslim. Satunya mengatakan terbuat bentuk kepala beliau adalah mikfar yang terbuat dari baja ataupun mungkin besi. Satunya Nabi Muhammad tidak menggunakan itu hadisnya, diriwayatkan dalam hadis-hadisnya. Tapi Nabi Muhammad beliau menggunakan imamah atau menggunakan sorban yang berwarna hitam. Ini yang benar yang mana ini? Ini para ulama mereka berusaha untuk mengkombinasikannya. Dengan cara bagaimana? Misalnya ditempuh oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Kata beliau, Nabi Muhammad beliau menggunakan imamah yang berwarna hitam, cuman wa alaihil mighfar. Di atas imamah ataupun sorban tersebut itu ada penutup kepala yang terbuat dari besi. Berarti beliau menggunakan dua penutup kepala. Yang pertama yang beliau pakai langsung nempel di kepalanya itu adalah sorban yang berwarna hitam. Yang kedua adalah yang di luar sorban tersebut itu adalah mighfar yang terbuat dari besi ataupun terbuat dari baja untuk melindungi benturan, untuk melindungi sabetan pedang di saat masa-masa peperangan. Ini adalah al-jam'u bainal hadisain. Mengumpulkan dua hadis, mengkombinasikan dua hadis yang sama-sama kuat, sama-sama sahih, biar dua-duanya bisa terpakai, tidak dibuang salah satunya. Itu adalah kombinasi pertama ya ikhwah. Ada kombinasi yang lainnya disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kata beliau di sini untuk mengkombinasi dua hadis ini, kata beliau adalah Nabi Muhammad SAW di saat beliau masuk Mekah, pertama-tama beliau menggunakan topi atau menggunakan penutup kepala yang terbuat dari mighfar. Mungkin ini diriwayatkan oleh hadis yang pertama, sehingga dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad di saat masuk Mekah beliau menggunakan mighfar. Tetapi kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, beliau summa azalahu wa wada'a ala ra'si imamah. Kata beliau, disampaikan oleh beliau dalam syarah Sahih Muslim. Setelah dilepas ini mighfar beliau, kemudian beliau menggunakan imamah. Saat menggunakan imamah tersebut, mungkin dilihat oleh perawi hadisnya, sehingga dia meriwayatkan suatu hal yang tidak diriwayatkan oleh perawi yang pertama yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad beliau menggunakan mighfar. Berarti ini adalah titik temu antara dua hadis yang seakan-akan bertentangan. Termasuk kemarin mungkin pernah ditanyakan di majelis ini tentang masalah menularnya suatu penyakit saat dibandingkan dengan suatu hadis yang lainnya tentang Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang muttafaqun alaih, bahwa hadisnya ada la adwa wala tirata wala hamata wala safar wa kama qala Rasulullah. Tidak ada penyakit menular kata beliau. Ini dalam suatu hadis dalam muttafaqun alaih. Kemudian di satu sisi ternyata ada yang hadisnya yang berisi firra min majdum. Engkau larilah dari majdum, orang yang terkena penyakit kusta, firara kamil asad, sebagaimana engkau berlari dari seekor singa. Berarti ini kenapa kok disuruh untuk berlari, disuruh menghindari, menjauhi orang yang terkena penyakit kusta, sebagaimana kita lari dari seekor singa. Berarti di situ ada unsur penularannya. Cuman muskilahnya, masalahnya ada hadis yang lain juga, hadisnya sama kuatnya, la adwa kata beliau, tidak ada penularan. Ini para ulama juga menggunakan proses yang disebut sebagai jam'ul bainal hadisain, al-jam'u bainal hadisain, mengkombinasikan antara kedua hadis yang seakan-akan kontradiksi. Ini yang kemarin satunya sudah kita bahas. Di antara kemarin itu adalah
menyangkut masalah masyiatullah, menyangkut masalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau seandainya berdekatan dengan orang yang berpenyakit, kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak akan ada penularan. La adwa. La adwa. Itu adalah di antara kombinasi hadis-hadisnya. Termasuk lagi adalah misalnya di sini kata Imam Ibnu Salah rahimahullah, kata beliau, penyakit itu enggak nular. Penyakit tidak nular. Sebagaimana disabda Nabi Muhammad, la adwa, penyakit itu tidak ada yang nular secara dengan sendirinya. Tidak akan menular. Cuman Allah Subhanahu wa taala menjadikan bergaul, berdekatan dengan orang-orang yang punya penyakit menular sebagai sebab merembetnya suatu penyakit. Ini adalah penafsiran disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Salah rahimahullah. Jadi kata beliau, penyakit itu dengan sendirinya enggak nular. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan bergaul dengan orang-orang yang punya penyakit yang kronis yang dimungkinkan menular, nanti mungkin juga akan menular. Ini adalah usaha yang disampaikan oleh para ulama untuk memberlakukan suatu hadis yang sama-sama kuat, sama-sama sahihnya. Tidak dibuang salah satunya, tapi berusaha dengan langkah yang pertama adalah dengan maslakul jam'i, ataupun dengan menempuh cara mengkombinasikan di antara kedua hadis tersebut. Kemudian beliau berikutnya menyampaikan di sini, aula wa thabatal mutaakhir fahuwa nasikh. Ini poin berikutnya disampaikan oleh beliau, jika tidak dapat digabungkan, ada dua hadis yang sama-sama sahih, cuma tidak dapat digabungkan. Udah berusaha untuk mencari titik temunya di mana ini, ternyata tidak dapat dicarikan titik temunya. Maka nanti bagaimana, kata beliau di sini adalah dilihat dari segi nasikh mansukhnya. Apa itu? Berarti hadis pertama itu nanti dihapuskan dengan hukum yang terdapat dalam hadis yang kedua. Berarti nanti ini adalah mengetahui kapan terjadinya suatu hadis tersebut disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti hadis pertama, misalnya untuk hadis yang pertama itu di tahun sekitar setahun sebelumnya. Kemudian Nabi Muhammad beliau menyampaikan hadis yang kedua yang berbeda ataupun bertentangan dengan hadis yang pertama disampaikan di tahun sebelumnya. Maka hadis yang pertama ini akan dihapuskan hukumnya oleh hadis yang kedua. Ini istilahnya di kita istilah usul fikih, di istilah mustalahul hadis, di istilah ulumul Quran. Ini yang disebut sebagai nasikh wal mansukh. Disebut sebagai nasikh wal mansukh. Misalnya ya ikhwah sekalian, ada suatu hadis. Hadisnya sangat masyhur juga tentang aftarul hajim wal mahjum. Aftara al-hajim wal mahjum. Ini hadis aftara, artinya orang yang berbekam sama yang dibekam itu batal puasanya. Aftar al-hajim hajim wal mahjum. Ini hadisnya adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Shaddad ibn Aus. Shaddad ibn Aus. Ibn Aus. Kemudian ada hadis yang kedua yang dari segi artinya ini disampaikan oleh Imam Ibnu Abbas ataupun sahabat Ibnu Abbas. Sebentar, hadis yang kedua kita selesaikan poin ini insyaallah ya, kemudian kita selesai insyaallah majelisnya. Ini Nabi Muhammad diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, kata beliau, ihtajama wa huwa shaim. Nabi Muhammad SAW ihtajama wa huwa shaim. Ini hadisnya juga hadis yang sahih.
Yang hadis pertama mengatakan bahwa orang yang membekam sama yang dibekam itu sama-sama batalnya. Sedangkan hadis yang kedua, ihtajama wasa'im Muhammad, beliau berhijama dan saat itu beliau berpuasa, berarti beliau menganggap bahwa berhijama, berbekam itu tidak membatalkan puasa. Kita perhatiin ya ikhwah, ini hadis pertama diriwayatkan oleh sahabat oleh Syaddad ibn Aus. Jadi suatu saat beliau sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu itu beliau bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini saat kapan nih? Saat terjadinya Fathu Mekah. Di tahun berapa berarti? Tahun 8 Hijriah. 8 Hijriah. Hijriah. Beliau melihat ada orang yang berbekam. Kemudian beliau mengatakan aftarul hajimu wal mahjum. Orang yang berbekam sama yang dibekam itu batal puasanya berdasarkan suatu hadis Nabi Muhammad SAW yang diterima oleh sahabat Syaddad ibn Aus. Ini hadis pertama tahun berapa? Tahun 8 Hijriah. Untuk hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, ini hadis yang kedua, ini diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas. Ini beliau mendengar Nabi Muhammad SAW ataupun melihat beliau di saat beliau haji wada. Hajjatul wada. Beliau berhijamah. Sehingga kemudian beliau meriwayatkan suatu hadis, ihtajama wa huwa shaim. Nabi Muhammad beliau berhijamah di saat beliau puasa. Haji wada itu adalah haji di tahun yang ke-10. Di tahun ke-10 Hijriah. 10 Hijriah. Yang pertama tadi, ini hadis pertama yang mengatakan bahwa orang yang berhijamah dan yang menghijamah itu batal puasanya, ini terjadi di tahun 8 Hijriah. Sedangkan yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad beliau berhijamah di saat lagi berpuasa adalah di tahun 10 Hijriah. Berarti yang 10 Hijriah ini nanti secara hukumnya dia menghapuskan hukum yang terdapat pada suatu hadis yang disampaikan di tahun yang ke-8 Hijriah. Sehingga nanti ini untuk yang hadis yang menghapuskan ini istilahnya adalah an-nasikh. Istilahnya an-nasikh. Sedangkan yang dihapuskan hukumnya ini yang disebut sebagai al-mansukh. Sehingga kalau sudah begini maka nanti tidak ada pertentangan, karena secara hukumnya nanti untuk yang mansukh dihapuskan itu hukumnya karena dia berada disampaikan di tahun sebelumnya. Ini ya ikhwah sekalian, semoga bisa ditangkap insyaallah secara umumnya. Dia ada istilah nasikh sama mansukh. Ini adalah diantara cara nanti disampaikan oleh para ulama di saat mereka mendapatkan suatu hadis yang sama-sama kuat, sama-sama sahihnya. Pertama tadi itu adalah cara ajam bila hadisain, mengkombinasikan antara dua hadis. Yang kedua adalah dilihat dari sejarahnya. Maka nanti untuk hadis yang disampaikan pertama ataupun kesempatan pertama nanti akan dihapuskan dengan hadis yang sahih juga disampaikan dalam kesempatan yang